Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi keempat, yaitu input dan output pada sistem komputer. Ada beberapa bahasan, diantaranya adalah sistem interaktif, peralatan input, dan peralatan output. Yang pertama adalah ada dua bagian utama. Yang pertama adalah input. Yang kedua nanti adalah output. Contoh input, ada keyboard, joystick, scanner, dan seterusnya. Ada output, ada layar monitor, printer, plotter, dan seterusnya. Ada sistem yang disebut interaktif. Berinteraksi maksudnya adalah komputer bisa menerima sejumlah input dan dengan cepat. Nah, ini ada kata dengan cepatnya, itu yang penting ya. Memberikan respon terhadap input yang dimasukkan tadi. Contoh, kalau Anda menekan huruf keyboard A, ya muncul A gitu ya. Nah, munculnya tadi lama enggak? Nah, itu tergantung secepat apa respon dari komputer kita. Normalnya sih cepat ya. Jadi begitu kita tekan A tanpa delay, langsung muncul A. Tapi ketika ada gangguan, baik software maupun hardware, contoh software misalnya aplikasinya bermasalah, atau ada virus, ya, dari aspek hardware mungkin keyboardnya rusak, monitornya tidak bagus, nah bisa jadi. Gitu. Nah, sistem yang disebut merespon dengan cepat inilah yang menyebutkan disebut interaktif. Ya, interaktif. Ada istilah namanya terminal. Ya, jadi kalau di terminal Cicahem misalnya, itu di sana apa? Memasukkan penumpang, mengeluarkan penumpang gitu ya. Memasukkan bis, mengeluarkan bis, nah kayak gitu. Hampir sama. Cuma di sini terminal komputer, ya, digunakan untuk memasukkan data, mengirim data, menerima informasi, menampilkan di layar, ya. Ada 3 macam jenis, ada dumb terminal, tidak memiliki prosesor. Biasanya yang simple saja di sini. Ya. Terus smart terminal sudah punya prosesor, sudah punya storage, sudah bisa diedit dan mengirim data. Naik lagi adalah penyempurnanya adalah intelligent terminal, yaitu smart terminal yang sudah bisa di-customize atau diprogram untuk kebutuhan tertentu. Ada beberapa contoh peralatan input. Peralatan input merupakan alat-alat atau perangkat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jadi di sini ada syaratnya ya, komputer. Apakah televisi itu disebut komputer? Tergantung. Kalau dia statusnya adalah smart TV, di mana dia bisa memproses, ya, bahkan bisa diinstal karena ada hardware, ada storage-nya ya, bisa jadi. Kita masukkan sebagai sistem komputer. Kemudian yang pertama, input device-nya adalah keyboard. Keyboard pada dasarnya dipakai untuk memasukkan data yang berbasis teks. Apa-apa yang dimasukkan bisa tercantum di atas keyboard-nya, kemudian keyboard juga dipakai untuk menyimpan perintah. Ya, kalau di laptop misalnya ada menambah volume suara ya, itu bisa tekan tombol F2 dan F3 kalau di laptop saya. Atau untuk kecerahan layar itu F11 sama F12 gitu. Jadi tidak selalu untuk ngetik ya. Jadi keyboard itu bisa dipakai untuk mengetik sesuai label yang ada di tombol tersebut. Yang kedua adalah untuk menyimpan perintah. Terus keyboard yang paling baru gimana? Nah, keyboard yang paling baru terintegrasi ya, seperti ini, cuma lebih bagus lagi. Keyboard di laptop itu sekarang sudah ada yang full touchscreen. Jadi keyboard itu berupa datar gitu aja, bukan pakai tombol gitu. Ya, nanti kalau Anda iseng-iseng coba cari Lenovo Yoga Book, ya. Lenovo Yoga Book gitu di searching ya. Ada itu nanti bisa Anda lihat. Ya.
Nah, selain keyboard, kita juga bisa menggunakan mouse untuk memasukkan data atau memberi perintah, memilih perintah, select ya, select menu. Jadi klik sana, dan seterusnya, klik kiri, klik kanan, double klik, dan seterusnya, itu adalah mouse, pada mouse. Mouse yang paling baru gimana? Nggak bunyi. Jadi kalau selama ini kan kita coba diklik, bunyi kan, klik gitu. Cuma mouse yang sekarang-sekarang udah dirancang tidak bunyi. Gitu. Kegunaannya ya macam-macam ya, mouse untuk desain grafis sama untuk main game, DPI-nya ya, dot per incinya itu lebih tinggi ya, minimal 2000 itu, 2000 dpi. Kemudian touchpad ya, touchpad itu dipakai untuk biasanya kalau ini tanda tangan ya, tanda tangan bisa, untuk menggambar bisa. Nah, ini disempurnakan namanya pen tablet. Jadi ada Wacom itu ya, Intuos ya. Itu dipakai untuk biasanya kartunis ya. Orang yang bikin gambar film kartun ya. Itu pakai pen tablet. Terus kesini-sini disempurnakan lagi. Bolpennya diganti dengan stylus. Layarnya langsung tidak pakai pen tablet lagi, tapi langsung di layarnya. Tapi dengan syarat layarnya harus touchscreen. Nah, itu ada pada convertible laptop. Nah, salah satunya Anda bisa cari nanti kalau ingin tahu ya. Cari aja di YouTube itu convertible laptop, atau kalau Lenovo itu seri Yoga ya. Yoga atau seri C ya, seri C. Ada lagi namanya joystick. Joystick dipakai untuk main game ya. Silakan bagi Anda yang suka main game, coba ini. Kemudian scanner. Scanner dipakai untuk menyeken naskah cetak ya, kertas biasanya, kertas ya. Kertas atau plastik juga bisa ya. Plastik bisa juga, tapi jangan yang panas-panas ya, karena kan di dalam scan itu ada pencahayaan ya. Jadi tidak boleh ada yang mengkilat. Kalau mengkilat nanti dia nggak akan bisa baca dengan baik. Karena sistemnya seperti orang penfoto. Jadi dia pakai cahaya. Jadi sistemnya kayak fotokopi. Kalau fotokopi bedanya apa? Kalau fotokopi keluarnya kertas. Kalau scanner keluarnya berupa file. Ya. Nah, kesini-kesini sudah digabung. Jadi fotokopi itu bisa ngeprint, bisa nyeken, bisa fotokopi bisa. Yang disebut dengan multi printer kalau nggak salah namanya. Jadi si printer tadi itu nyeken bisa, fotokopi bisa, ngeprint biasa juga bisa. Ya. Jadi 3 kemampuan antara scanner, printer, mesin fotokopi dijadikan satu. Gitu. Nanti bisa Anda lihat di itu ya, kalau di bank itu ya suka ada, kalau pegawainya, stafnya memproses apa ini, buku tabungan, kan perlu fotokopi KTP kan, situ. Ngeprint juga di situ juga. Ya, nyeken karena KTP-nya kan disimpan di file juga ya, bisa juga di situ. Ya. Jadi sudah multifungsi. Kamera digital, silahkan Anda semua adalah fotografer kamera digital Android. Ya. Sini sudah nggak perlu dibahas lagi, tapi yang jelas perkembangan terbaru sekarang adalah kamera digital sudah masuk ke dalam smartphone dan kemampuannya ya hampir, tapi belum sepenuhnya menggantikan kamera-kamera profesional. Jadi kamera yang Anda bisa pilih nanti bisa yang sifatnya sederhana, seperti webcam. Webcam kita masukkan sederhana ya, karena dia kemampuannya terbatas. Terus naik dikit pocket ya, pocket. Kamera pocket atau kamera buat piknik ya, buat jalan-jalan yang bentuknya ramping, kecil, tipis gitu ya. Bisa disaku, namanya pocket. Naik dikit namanya prosumer. Prosumer berarti punya biasanya bentuknya lebih besar, sebesar SLR, tapi lensanya nggak bisa dilepas. Itu salah satu keunggulannya adalah long zoom, salah satunya. Zoom optikalnya besar.
Naik lagi menjadi SLR, digital SLR, single lens reflector. Silakan nanti yang profesional fotografer pasti punya. Terus ada juga namanya mirrorless. Itu juga menjadi pilihan mereka yang suka menggunakan kamera digital. Selain kamera digital yang fokusnya kepada picture, ada juga kamera video yang fokusnya ke video, gambar bergerak. Ini pilihannya adalah beragam ya. Terakhir saya menggunakan Sony Handycam PJ, seri PJ. Nanti kalau Anda, jadi di dalam kameranya itu ada proyektornya. Jadi kita bisa tembakkan hasil rekaman video kita ke layar ya, ke tembok lah ya, ke tembok kalau di rumah lah. Kalau di tempat rapat mungkin ke layar gitu. Media simpannya kesini sudah semakin modern. Kalau dulu pakai cakram ya, dimasukkan ke sini ribet banget. Kemudian pernah juga pakai hard disk, dulu pernah juga. Jadi berat, boros gitu ya. Boros baterai maksudnya. Kemudian kesini sudah berubah menjadi SD dan micro SD memori. Lebih kecil lagi. Terus zoom-nya sudah mulai naik. Optikalnya minimal 30, biasanya 30, 60 gitu ya. Terus baterainya juga udah mulai awet, 3-4 jam tahan. Nah, yang penting adalah resolusi videonya. Kalau di zaman sekarang minimal kalau Anda beli harus Full HD 1080p minimal. Syukur-syukur 4K. Kalau Full HD itu yang saya pakai kemarin punya itu PJ itu sekitar 3,5 juta. Tapi kalau yang 4K itu mungkin masih 6 juta ke atas ya. Standar 2020 adalah 4K. Jadi kalau Anda mau beli tahun ini disarankan resolusi kamera videonya 4K atau 4K. Yang sebelah kanan ini adalah kamera profesional. Ciri khasnya ada pada ini penyimpannya gede. Jadi tidak ada proses miniaturisasi gitulah. Karena kalau handycam ya, itu maka biasanya beberapa fungsinya dikurangi. Seperti zoom-nya ini kan bisa diganti. Kalau di sini nggak bisa. OCR. Nah, ini OCR ini penting ini. Kalau misalnya kita menggunakan di sekolah juga pernah ya, Kita lihat. Apa yang disebut optical code recognition. Code recognition artinya recognition itu memahami, mengerti, pemahaman kode, pembacaan kode. Optical berarti cahaya. Ya, disinari. Jadi kata optical di sini berarti ada kayak semacam sinar gitu ya, center cahaya yang dikenakan pada objek. Jadi membacanya adalah pakai cahaya. Cahayanya keluar dari gun scanner. Namanya gun scanner ini, barcode ya, barcode sebenarnya barcode reader ya, namanya barcode reader. Ada yang menyebut barcode scanner. Kalau berbentuk pistol itu kayak gun scanner. Kemampuan membaca itu sekitar 5 cm sampai 20 cm. Ya, jadi yang dibaca ya kode-kode ini. Jadi kode barcode ini harus dipahami oleh dua sisi. Sisi pembuat waktu pertama kali dan sisi pembaca saat ini. Ya. Oke, kita break sejenak.